Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dan nikmat kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di program Senja Ramadan bersama Pondok Pesantren Darul Hamid di setiap harinya yang tayang di sore hari. Dan alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan menceritakan kejadian yang sangat agung, tragedi yang terjadi di bulan Ramadan yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, yang terjadi pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yang juga bertepatan pada hari ini. Kita sekarang berada di 17 Ramadan, kita mengkaji tentang cerita Perang Badar. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari orang-orang yang ikut Perang Badar. Perang Badar, Nabi Muhammad SAW dimulai beliau mengajak para sahabatnya, bahkan diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil harta kepada orang kafir Quraisy, untuk mengambil harta-harta orang kafir Quraisy. Kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil harta-hartanya kafir Quraisy? Itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah ketika Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladhina uhriju min diyarihim bighairil haqq illa an yaqula rabbana Allah walau la daf'allahi ala nasi ba'dhum bi ba'd lahudimat sawami'u wa bi'a salawatu wa masajida yadhkuru fiha ismullahum katsira wa la yansurunallaha ma yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Nabi Muhammad diberi izin oleh Allah, telah aku izinkan kepadamu untuk berperang kepada kalian yang dizalimi, yakni dizalimi oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, maka perangilah mereka dan akan aku bantu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal ini mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk berperang, untuk mengambil hak mereka, harta-harta mereka? Karena kejadian yang ada di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad di kota Mekah benar-benar dizalimi oleh orang kafir Quraisy, dianiaya habis-habisan, harta mereka dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau menghadapi cacian orang kafir Quraisy, menghadapi aniaya dari orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad bersabar atas hal tersebut. Bukan karena Nabi Muhammad diam dianiaya, bukan Nabi Muhammad diam karena Nabi Muhammad tidak mampu, bukan karena Nabi Muhammad takut, bukan karena Nabi Muhammad lemah. Kalau kita mau membicarakan kelemahan, justru kaum Islam pada zaman tersebut, banyak dari para sahabat Nabi Muhammad yang benar-benar ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Seperti contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sosok yang paling ditakuti oleh orang kafir Quraisy, mempunyai pengaruh yang besar dalam kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak berani sama Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, juga paling ditakutinya orang sama orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW tidak membalasnya? Nabi Muhammad lebih memilih bersabar karena Nabi Muhammad tidak mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalas mereka. Nabi Muhammad tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ngebalas aniaya mereka. Yang tadi saya bilang, sahabat semuanya mempunyai keberanian yang sangat agung. Bahkan diceritakan, itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini
mempunyai tubuh yang kecil. Tubuhnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Tapi suatu saat ketika turunnya surat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad duduk beserta para sahabatnya. Terus Nabi Muhammad ngumumin kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di hadapan kafir Quraisy? Semua sahabat terdiam. Karena itu sebelumnya tidak ada pernah kejadian tersebut, membaca surat secara terang-terangan di depan kafir Quraisy. Abdullah bin Mas'ud mempunyai tubuh yang sangat kecil. Orangnya kecil. Bahkan itu diceritakan suatu saat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon, terus terhembus angin yang besar. Itu karena angin Abdullah bin Mas'ud ikut goyang. Saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berdiri, ngomong kepada Nabi Muhammad, saya ya Rasulullah yang akan membaca surat Ar-Rahman di hadapan kafir Quraisy. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berangkat, dan Abdullah bin Mas'ud membaca secara lantang surat Ar-Rahman di hadapan kafir Quraisy. Bahkan di hadapan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kita bisa lihat dari ini, bukan karena mereka takut, bukan karena mereka lemah. Aslinya mereka pemberani semuanya. Setelah Abdullah bin Mas'ud membaca surat tersebut, Abu Jahal ngelihat Abdullah bin Mas'ud tidak kuat. Kok berani-beraninya ini orang baca secara terang-terangan. Abu Jahal berdiri, langsung digampar mukanya Abdullah bin Mas'ud. Itu dalam riwayat diceritakan sampai telinganya Abdullah bin Mas'ud berdarah. Ya, itu sobek, sampai telinganya sobek. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud tetap melanjutkan bacaan ayatnya. Sampai selesai Abdullah bin Mas'ud pulang, menuju kepada Nabi Muhammad SAW sambil nangis. Mau ngadu kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad melihat dari jauh Abdullah bin Mas'ud menangis, malaikat Jibril alaihissalam turun. Malaikat Jibril turun sambil ketawa. Menyampaikan Nabi Muhammad, malaikat Jibril sambil ketawa. Nabi Muhammad bingung, nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, engkau lihat Abdullah bin Mas'ud telinganya berdarah habis digampar, kok engkau malah ketawa? Jawabannya malaikat Jibril, nanti suatu saat engkau bakal tahu kenapa saya ketawa ketika kupingnya Abdullah bin Mas'ud berdarah. Apa alasannya? Kenapa malaikat Jibril ketawa atas kupingnya Abdullah bin Mas'ud? Kita bakal tahu nanti ketika kita mengkaji tentang perang Badar. Asyahid dari ini, inti dari cerita ini adalah kita bisa lihat dari sini bahwa sahabat mereka semuanya pemberani, bukan karena takut. Tapi karena kenapa tidak membalas, kenapa tidak mengambil hartanya kembali pada saat itu ketika di Mekah? Karena Nabi Muhammad belum mendapatkan izin dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk apa? Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, jangan kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah kalian dengan jihad yang besar. Yakni maksudnya jihad dan kabira, jihad yang besar bukan perang. Ini di dalam Al-Quran, pengertian dari jihad dan kabira, berjihad dengan Al-Quran. Berjihad dengan dakwah. Dengan pelan-pelan, dengan nasihat, dengan bersabar. Itu berjihad yang sesungguhnya. Emang, ketika kita dianiaya sama orang, contoh salah satu dari kita dipukul sama orang. Lebih susah mana kita menahan emosi kita tersebut atau kita melawannya? Kita lebih susah menahannya. Kita bersabar, kita diam, itu lebih berat. Kita digampar, terus kita diam, kita maafin. Itu yang berat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat pulang dari peperangan. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil. Ini Nabi Muhammad habis perang. Mengatakan kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bingung. Ini perang udah mentok-mentoknya jihad, bunuh-bunuhan, pakai pedang. Kok Nabi Muhammad bilang jihad kecil? Sahabat tanya, apa ya Rasulullah terus jihad besar? Jihadun nafas, menawan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, itu jihad yang paling besar. Makanya Nabi Muhammad di awal tidak dilawan. Nabi Muhammad menawan hawa nafsunya, itu jihad yang sesungguhnya, itu yang paling berat. Singkat cerita, sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Seperti tadi ayat yang pertama saya bawa.
tentang diizinkannya Nabi Muhammad oleh Allah untuk memerangi mereka. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan juga Nabi Muhammad kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Alasan utamanya, Nabi Muhammad diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, disuruh keluar dari Mekah. Kebetulan di Madinah, Nabi Muhammad juga banyak sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansor yang siap nampung Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil kesimpulan untuk hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, sampainya hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad aman. Di situ banyak orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang membela Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Madinah, mereka membuat perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW. Apa itu perjanjiannya? Kami akan selalu membela Nabi Muhammad SAW selagi di Madinah. Sudah aman Rasulullah. Akhirnya, dalam kejadiannya Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi Muhammad punya strategi. Kebetulan kota Madinah itu mempunyai tempat yang strategis. Kebiasaan orang kafir Quraisy itu mereka pergi ke kota Syam untuk berdagang. Mereka beberapa musim itu mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Sedangkan kalau kita lihat di peta, itu kota Mekah dengan kota Syam itu di tengah-tengahnya ada kota Madinah. Jadinya orang kalau dari Mekah mau pergi ke Syam, itu mau tidak mau dia bakal lewatin dataran Madinah. Bakal ngelewatin Madinah. Begitu juga ketika orang Syam, orang Mekah ketika mau pulang ke Mekah dari Syam, mereka juga bakal lewatin kota Madinah. Strategis, tempat yang strategis. Nabi Muhammad ketika di Madinah, Nabi Muhammad punya pikiran, bagaimana kalau kita cegat orang-orang kafir Quraisy yang berdagang yang mau menuju ke Syam. Untuk apa? Mencegat dan mengambil harta orang-orang kafir Quraisy. Bahkan timbul pertanyaan, kalau begitu tidak beda jauh sama perampok? Jelas beda. Nabi Muhammad mencegah, mau ngambil harta, bukan Nabi Muhammad mau ngerampok. Tapi Nabi Muhammad mau ngambil haknya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang udah diambil oleh kafir Quraisy ketika di Mekah. Bahkan ketika mau hijrah, sahabat Nabi ketika mau hijrah, banyak dari mereka kalangan orang-orang kaya. Itu mereka hijrah di stop sama kafir Quraisy, tidak boleh bawa hartanya. Bahkan dari mereka ada yang bawa cuma 2 setel, 3 setel baju. Bahkan ada yang bawa cuma yang dipakai tok. Semuanya dirampas kafir Quraisy. Nabi Muhammad punya strategi untuk mencegat mereka mengambil haknya Nabi Muhammad dan sahabat yang udah diambil sama mereka. Jadinya yang diambil bukan hartanya mereka semua, tapi haknya yang sudah diambil oleh kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad ngatur waktu bersama para sahabatnya dan cari info. Ini kapan orang-orang kafir Quraisy dia mau bepergian ke Syam untuk berdagang. Gimana cari infonya? Nanya ke penggembala-penggembala orang-orang pegunungan. Nanti kalau ente dapat khobar orang-orang kafir Quraisy dari Mekah mau ke Syam, kasih kita kabar. Jalannya waktu, Nabi Muhammad mendapat kabar orang-orang Mekah bakal pergi ke Syam untuk berdagang. Mereka bakal berjalan di waktu ini, hari ini. Akhirnya Nabi Muhammad langsung ngumpulin sahabat, ayo kita berangkat untuk mencegah orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad nyampe ke tujuan pertengahan untuk mencegah kafir Quraisy, ternyata Nabi Muhammad mendapati khobar, ini orang-orang kafir Quraisy udah lewat. Nabi Muhammad telat nyegatnya. Karena emang zaman dulu tidak ada map, tidak ada Sherlock-Sherlockan. Jadinya pakainya perkiraan. Oh, berangkat jam segini nyampe. Ternyata Nabi Muhammad telat. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke Madinah. Berusaha mencari kabar lagi kapan mereka mau balik ke Mekah. Ini pedagang rombongan kafilah ini mau balik ke Mekahnya kapan? Kita harus cegah mereka. Ditunggu, dapatnya kabar, Nabi Muhammad mencegah kedua kalinya. Nabi Muhammad sampai tujuan dapat kabar, udah lewat lagi. Telat lagi Nabi Muhammad. Sampai berkali-kali seperti itu. Dan akhirnya
pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka semua mempunyai bisnis besar-besaran, perdagangan besar-besaran. Mayoritas orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, dia punya saham di bisnis tersebut. Dia punya andil dalam bisnis tersebut. Akhirnya harus pergi ke Syam ini orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dapat kabar lagi, orang-orang kafir Quraisy mau pergi ke Syam untuk membawa dagangan dengan dagangan jumlah yang besar. Perdagangan tersebut dari Mekah, karena ini perdagangan besar-besaran, akhirnya dipilih salah satu dari orang kafir Quraisy untuk menjaga perdagangan tersebut. Jadi orang kepercayaannya, yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan sebagai ketua untuk menjaga perdagangan tersebut. Tapi karena emang mereka mau membawa dagangan, bukan mau perang, bukan mau apa, yang ikut sama mereka tidak banyak. Cuma beberapa orang yang bisa untuk ngejaga ini dagangan. Berangkat kafir Quraisy ke Syam. Nabi Muhammad di Madinah dengar orang kafir Quraisy mau berangkat ke Syam untuk berdagang. Kita harus cegat. Kali ini kita tidak boleh kepleset. Harus pas. Kita harus datang sebelum mereka datang. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong kepada para sahabatnya, ini kita akan pergi untuk mencegah kafir Quraisy, untuk mengambil haknya kita semua. Yang punya kesibukan, lanjutkan kesibukannya. Yang mau ikut sama saya, fadhal ikut, silahkan. Akhirnya karena tujuan Nabi Muhammad bukan untuk berperang, Nabi Muhammad tujuan mengambil hak, bukan untuk memerangi. Nabi Muhammad tidak banyak orang-orang yang ikut sama Nabi Muhammad. Bahkan saking tenangnya karena tujuannya benar-benar tidak ada untuk perang, dari mereka pun anak-anak kecil ada yang ikut. Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW menuju ke titik yang untuk mencegah orang-orang kafir Quraisy. Atas izin Allah, karena belum diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad nyampe ke Syam, nyampe ke titik yang untuk mencegah tersebut, mendapati orang-orang kafir Quraisy udah lewat lagi. Udah bablas, udah mau nyampe ke Syam. Akhirnya Nabi Muhammad tinggal di situ. Nabi Muhammad ngomong, kali ini benar-benar tidak boleh kelewatan. Kita harus datang sebelum mereka datang. Kita tunggu kabar kapan mereka mau balik ke Mekah. Sampai dapat kabar Nabi Muhammad mau kembali, orang-orang kafir Quraisy mau kembali ke Mekah setelah berdagang. Nabi Muhammad sudah ngatur strategi. Ini tidak boleh lolos kali ini, harus berhasil. Nabi Muhammad datang ke tempat untuk mencegah sebelum mereka datang. Lebih awal datangnya. Nabi Muhammad sudah nyampe tempat tersebut. Abu Sufyan yang menjaga perdagangan tersebut, yang menjaga barang-barang dagangan tersebut, dengar Nabi Muhammad mau mencegah mereka semua. Tapi karena Abu Sufyan di situ ketua, Abu Sufyan dia juga punya strategi. Gimana strateginya Abu Sufyan? Dia mikir, Nabi Muhammad pasti nyegat saya dari jalan yang ini. Oleh karena itu kita harus lewat jalan yang lebih jauh, mutar. Jalannya lebih jauh. Dan juga Abu Sufyan pintar. Abu Sufyan ngirim temannya untuk pulang ke Mekah lebih dulu secara cepat. Untuk membawa kabar kalau mereka dalam keadaan darurat. Nabi Muhammad bakal mencegah, bakal mengambil hartanya mereka. Ini pembawa kabar diajar sama Abu Sufyan. Ente berangkat ke Mekah, tapi nanti sebelum ente masuk Mekah, ente robek-robek baju ente. Habis itu ente lukai hidungnya onta. Jadinya dibikin cerita seakan-akan udah dalam keadaan yang sangat darurat. Ketika ini orang nyampe ke Mekah, dia umumkan ke semua orang Mekah bahwa barang dagangan ini mau diadang sama Nabi Muhammad. Semua orang Mekah ketakutan, pada ngamuk, karena ini bisnis besar-besaran. Mayoritas punya saham di perbisnisan tersebut. Abu Jahal ngamuk, semua pembesar-pembesar Mekah ngamuk. Ini kita harus datangi Nabi Muhammad, harus kita perangi ini Muhammad. Orang-orang Mekah pada ngamuk, orang kafir Quraisy. Kurang ajar dia, baru diusir udah berani-beraninya mau ngambilin harta kita.
Karena juga mereka udah pada benci semua sama Nabi Muhammad. Akhirnya mereka semua mengatur untuk berangkat dan memerangi Nabi Muhammad SAW dengan senjata lengkap dan pasukan yang banyak. Itu diceritakan biasanya menyiapkan peperangan butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Ini dalam 3 hari selesai rapi, selesai tuntas, persiapan udah selesai. Bahkan tadi pembawa kabar yang membawa kabar ke Mekah biasanya perjalanan ditempuh minggu-minggu, bulan-bulan. Ini ditempuh 3 hari nyampe ke Mekah, tidak boleh istirahat. Benar-benar cepet-cepetan ini. Akhirnya semua para pembesar orang Quraisy tahu. Udah pada ngamuk, udah pada siap untuk memerangi Nabi Muhammad. Salah satu pembesar orang Quraisy, saya lupa namanya, itu Abu Jahal dengar bahwa ini orang tidak mau berangkat untuk berperang. Tidak mau berangkat untuk berperang, tidak mau ikut perang memerangi Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dengar ini orang tidak mau ikut, Abu Jahal takut. Karena apa? Kalau ini pembesar dia tidak mau ikut, yang pasti rakyatnya, anak-anak buahnya dia tidak bakal mau ikut. Ketuanya aja takut, apalagi anak buahnya, apalagi rakyat biasanya. Abu Jahal dengar ini orang tidak mau ikut, langsung datang ke rumahnya. Ini orang yang tidak mau ikut, pembesar dari kafir Quraisy. Sampainya Abu Jahal di situ, Abu Jahal langsung ngomong kepada orang yang tidak mau ikut ini, engkau udah kayak perempuan. Langsung digituin, engkau ini kayak perempuan. Loh, kenapa? Kenapa ente bilang ente saya kayak perempuan? Iya, ente perempuan. Karena apa? Karena ente tidak mau ikut berperang. Perempuan itu tinggalnya di rumah, duduk di rumah. Tapi kalau orang laki, dia keluar untuk berperang. Katanya Abu Jahal. Ini orang ngamuk ketika dibilang kayak gitu sama Abu Jahal. Apa maksud ente? Kalau gitu saya ikut berperang. Tapi jujur, saya takut. Mau ikut berperang saya takut. Karena engkau tahu Abu Jahal, kejadian beberapa saat lalu, ini orang punya teman dari salah satu kaum Ansor. Salah satu golongan dari kaum Ansor. Ketika ini kaum Ansor datang ke kota Mekah untuk bertamu ke rumahnya ini orang kafir Quraisy, ini orang Ansor dia datang untuk tawaf terlebih dahulu. Untuk tawaf terlebih dahulu karena dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga Abu Jahal melihat ini orang tawaf, ngamuk Abu Jahal. Kok berani-beraninya ini orang Ansor datang-datang ke Mekah seenaknya tawaf begitu saja di kota kami. Akhirnya Abu Jahal nyamperin ini orang. Hei ya fulan, ente kok berani-beraninya tawaf di sini? Ini orang diamuk sama Abu Jahal, dia tidak terima, ngamuk balik ke Abu Jahal. Sampai terjadi cekcok, tukaran mulut. Ini Abu Jahal sama orang Ansor ini. Ini orang kafir Quraisy, dia melihat Abu Jahal diangkat suaranya dan lawannya Abu Jahal ini temannya datang berusaha untuk mengademkan suasana. Udah, jangan engkau pada berantem. Engkau semua jangan berantem. Ngomong ke orang Ansor. Terus engkau jangan mengangkat suara kepada ketua kami, Abu Jahal. Dia ini adalah ketua kami. Ini orang ketika dengar temennya ngebelain Abu Jahal, tidak terima. Ngomong, hei ya fulan, asal ente tahu, Nabi Muhammad dulu pernah ngomong bahwa Nabi engkau akan terbunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang ketakutan. Kafir Quraisy ini ketakutan. Dengar ceritanya temannya bahwa Nabi Muhammad pernah ngomong dia bakal dibunuh. Padahal dia tidak percaya sama Nabi Muhammad. Cuma udah terkenal. Orang kafir Quraisy pun meyakini bahwa Nabi Muhammad idza qala shadaq. Kalau udah ngomong pasti benar, pasti jujur. Tidak mungkin meleset. Ini orang ketakutan sampai ngompol. Yang awalnya berantem antara Abu Jahal dan orang Ansor ini sampai akhirnya berubah, suasana berubah, obrolan berubah, menceritakan tentang dia mau dibunuh Nabi Muhammad. Ketakutan ini orang kafir. Nanya kepada orang Ansor, emang benar Nabi Muhammad dulu ngomong seperti itu? Iya, benar. Saya mendengar langsung bahwa Nabi Muhammad
ngomong seperti itu di depan para sahabatnya. Ketakutan ini orang. Akhirnya dia ngomong ke Abu Jahal, saya tidak berani berangkat berperang. Karena itu Nabi Muhammad udah pernah ngomong saya bakal terbunuh di medan perang. Saya tidak berani. Akhirnya sama Abu Jahal dirayu, dikasih cara sama Abu Jahal. Udah begini saja. Engkau ikut dengan saya, engkau ikut bersama kami semua. Nanti pertengahan perjalanan tengah malam ente pulang. Ente melipir, ente pulang. Biar apa? Biar semua orang ngelihat kalau ente berangkat. Jadinya tidak ngembosi mereka semua. Oh gitu kesepakatannya. Yahya setuju berangkat. Ikut berangkat ini orang. Pertengahan perjalanan dia mau pulang, dirayu sama Abu Jahal. Dia tidak pulang sampai dia juga nyampe ke tujuan tempat perang. Akhirnya mereka dari kafir Quraisy berangkat untuk memerangi Nabi Muhammad dengan jumlah pasukan 950 nyampe 1000 pasukan. Dia langsung menuju ke tempat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar bahwa orang kafir Quraisy tahu tujuan Nabi Muhammad untuk mencegah, dia tidak terima, dia bakal datang untuk memerangi Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad ketika dengar itu, Nabi Muhammad duduk beserta para sahabat-sahabatnya. Kumpulin semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Apa yang Allah janjikan? Yang pertama al-air. Al-air itu adalah barang dagangan yang aslinya Nabi Muhammad mau ambil. Dan yang kedua, kemenangan dalam berperang. Allah janjikan satu di antara dua ini. Nabi Muhammad ngomong kepada para sahabatnya, Allah janjikan kepadaku dua antara satu ini. Yang satu udah tidak mungkin. Barang dagangan yang kita dapatkan udah tidak mungkin. Karena udah bakal datang orang kafir Quraisy memerangi kita. Cuma ada satu di hadapan kita, kemenangan dalam berperang. Nabi Muhammad ngomong seperti itu. Dan Nabi Muhammad menyatakan kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Kasihlah kami pendapat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri, ngasih pendapat kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabatnya yang lain. Abu Bakar memberikan kesemangatan untuk mereka semua. Sayyidina Abu Bakar menyambut ajakan Nabi Muhammad siap untuk berperang, bahkan memberi semangat untuk orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Begitu juga setelah Sayyidina Abu Bakar duduk, Nabi Muhammad masih ngomong, Asiru alaiya, berilah aku pendapat. Berdiri Sayyidina Umar bin Khattab, mengasih pendapat, nyemangatin orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, dan menyambut dengan berani ajakan Nabi Muhammad. Setelah Sayyidina Umar duduk, Nabi Muhammad masih mengatakan, Asiru alaiya, berilah aku pendapat. Dan juga akhirnya berdiri Sayyidina Miqdad bin Aswad. Sayyidina Miqdad bin Aswad berdiri, ngasih pendapat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ngomong kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, la naqulu laka kama qala Banu Israila li Musa, idhab anta wa rabbuka fagatila inna nahnu qaidun. Sayyidina Miqdad mengatakan, Ya Rasulullah, kami semua ini tidak bakal mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa untuk memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tempat ibadahnya mereka tidak ada yang mau, tidak ada yang mengikuti Nabi Musa. Karena di dalamnya ada orang-orang yang kuat. Nabi Musa ngomong, udah masuk tidak apa-apa, ente masuk ente bakal menang, ente tidak bakal kenapa-napa. Tetap Bani Israel tidak mau. Malah Bani Israel ngomong kepada Nabi Musa, pergi ente bersama Tuhanmu. Idhab anta wa rabbuka fagatila inna nahnu qaidun. Pergi ente sama Tuhanmu untuk perang. Kami semua tidak mau ikut. Kami semua duduk di sini. Sayyidina Miqdad ngomong kepada Rasulullah, kita tidak bakal ngucapin seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa, pergi engkau bersama Tuhanmu untuk berperang, kami duduk. Jadi mereka mengatakan itu. Tapi ya Rasulullah, yang kami katakan kepadamu, idhab anta wa rabbuka fagatila inna ma'akuma fagatilun.
pergi engkau bersama Tuhanmu untuk berperang, kami bersamamu untuk berperang juga. Itu Nabi Muhammad ketika dengar jawaban Sayyidina Miqdad bin Aswad senang, gembira. Nabi Muhammad ceria mukanya. Langsung semangat Nabi Muhammad SAW dengar khutbahnya Sayyidina Miqdad bin Aswad. Setelah Sayyidina Miqdad duduk, Nabi Muhammad masih ngomong kepada para sahabatnya, asiru alayya, berilah ke aku pendapat. Bukannya udah cukup khutbahnya Miqdad bin Aswad? Emang lebih dari cukup. Tapi Nabi Muhammad ada yang dituju. Ini tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, semua dari golongan muhajirin. Nabi Muhammad nunggu pendapat dari kaum Ansor, dari orang-orang Madinah. Karena Nabi Muhammad teringat dengan perjanjiannya. Kalau Nabi Muhammad kenapa-napa, kami kaum Ansor akan membantu Nabi Muhammad selain ada di Madinah. Sedangkan ini udah ada di luar Madinah. Akhirnya salah satu kaum Ansor berdiri. Ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahi ya Rasulullah, laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau pengen yang memberikan pendapat golongan dari kami, yaitu dari kaum Ansor. Nabi Muhammad jawab, ajal, ya benar. Yang saya tunggu pendapat dari kaum Ansor. Akhirnya ini kaum Ansor berdiri. Dia mengatakan, kaum Ansor ini bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad berdiri, mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, faqad amanna bik wa saddaqnak wa syahidna ma ji'ta bihi wal haq wa a'tainaka ala dhalik uhudina wa ma'igatina ala sama' wa ta'ah famdi ya Rasulullah lima aradta fanahnu ma'ak fawalladhi ba'thaka bil haq law ista'radta bina hadzal bahr fakhudtahu la khudnahu ma'ak makhtalafu minna rajulun wahid wa ma nakrahu an talqa bina uduwana ghadan inna la subrun fil khurub sudgun fil liga la'allallahu yurika minna ma tagaru bihi ainuk fasir bina ala barakatillah. Ini Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah membenarkanmu, membelamu, kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar. Dan kami berikan janji serta kesepakatan kami untuk selalu menjagamu, untuk selalu melindungimu, untuk selalu mentaatimu. Jalanilah ya Rasulullah apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau inginkan. Kami akan selalu membelamu, kami akan selalu berada di sisimu. Demi menghalangi kita. Sedangkan seandainya engkau menyelami samudra yang sangat luas, engkau selami nyampe ke dasarnya, maka kami akan bersamamu untuk ikut menyelam ke dasar lautan tersebut. Maka berjalanlah ya Rasulullah apa yang engkau inginkan, dan berperanglah ya Rasulullah di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika mendengar pendapat orang Ansor, bahagialah Rasulullah, semakin semangat Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah mengatakan, siru wa absiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda dha'ifatain wallahi laka'anna al'an undur ila masari'il gham. Mari kita pergi dan ambillah kabar gembira, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadaku satu dari dua janji. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, seakan-akan aku melihat tempat jatuhnya musuh, tempat meninggalnya musuh. Seakan-akan Nabi Muhammad melihat tempat jatuhnya musuh. Yang dimaksud adalah sudah kemenangan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad langsung mensiapkan untuk berperang melawan kafir Quraisy. Bagaimana cerita peperangannya, bagaimana siapa yang meraih kemenangan tersebut, dan bagaimana Nabi Muhammad menghadapi orang kafir Quraisy yang sangat banyak,
950 nyampe 1000 pasukan. Kita akan lanjutkan nanti di season 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.